Tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi kepustakaan dengan anggota kelompok saya sendiri yang Anissa Dwi Rahayu dengan NIM 2303153 dan teman saya Khofifah Indar Prasetyo dengan NIM 2303172 dan Muhammad Al-Fikri 23031079 dan Octavia Roza 23031149. Baik, tanpa memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kita memasuki presentasi kita pada malam hari ini dengan uh, materi yang pertama pengertian daftar pustaka, yang kedua fungsi daftar pustaka, yang ketiga komponen daftar pustaka, dan yang terakhir teknik penulisan daftar pustaka, Harvard, Vancouver, alfabetik, dan apa. Next. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Octavia Roza. Kepada Octavia Roza dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi pengertian daftar pustaka. Jadi, daftar pustaka adalah komponen karya tulis ilmiah yang berisikan informasi lengkap tentang bahan-bahan pustaka, seperti buku, koran, majalah, jurnal, email, dan lain-lain, yang dipakai sebagai referensi dari suatu tulisan yang sedang ditulis. Next. Kemudian, definisi daftar pustaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan lain sebagainya, yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Next. Nah, kemudian ada pengertian daftar pustaka menurut beberapa ahli. Yang pertama, Goris Keraf. Menurut Goris Keraf, daftar pustaka atau disebut juga bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul-judul buku, artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang tengah digarap. Next. Nah, selanjutnya, menurut Ninik M. Kuntaro, daftar pustaka itu merupakan sebuah teknik notasi ilmiah yang berasal dari kumpulan sumber bacaan atau sumber referensi yang digunakan untuk menulis karangan ilmiah. Baik, sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Octavia Roza. Materi selanjutnya yaitu fungsi daftar pustaka yang akan disampaikan oleh Fikri. Kepada Fikri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Eh, mat- Materi selanjutnya itu fungsi daftar pustaka. Yang pertama yaitu memberikan informasi tentang susunan sumber yang telah digunakan di dalam penelitian dan penulisan karya atau karangan ilmiah. Nah, yang kedua, untuk dapat menunjukkan bahwa tulisan dan informasi dalam karya ilmiah bukan merupakan hasil dari pemikiran penulis sendiri, namun dari hasil pemikiran orang lain juga yang turut dimasukkan ke dalamnya. Yang ketiga, menghormati penulis yang karyanya dijadikan acuan dalam penulisan karya ilmiah. Yang keempat, mempermudah proses peninjauan ulang sumber-sumber rujukan saat diperlukan koreksi pada konten tulisan. Yang kelima, untuk memberikan informasi lebih lanjut, apabila pembaca ingin menelusuri lebih lengkap teori tersebut atau sarana informasi rujukan. Ah, Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fikri. Materi selanjutnya yaitu komponen daftar pustaka yang akan disampaikan oleh Indar. Kepada Indar dipersilahkan. Baiklah, izin moderator, saya akan menjelaskan komponen dari daftar pustaka, yang mana mengacu pada Keraf pada tahun 1980, komponen daftar pustaka adalah untuk yang pertama, nama pengarang dari buku yang dirujuk. Untuk yang kedua, yaitu judul karangan beserta disertasi, meliputi disertasi, tesis, skripsi, makalah, artikel, dan meliputi edisi volume dan nomor.
untuk dicantumkan. Yang ketiga, ada data publikasi meliputi tahun terbit, nama kota, sumber diterbitkan, dan penerbit yang menerbitkan buku. Next. Nah, untuk komponen daftar pustaka itu dapat dilihat melalui bagan yang sudah tertera pada layar presentasi. Komponen utamanya ada tiga yang harus tercantum pada daftar pustaka. Tentu saja nama pengarang, judul karangan, dan data publikasi. Next. Untuk komponen ini memiliki posisi atau letak dari masing-masing komponen tersebut dalam sebuah daftar pustaka tidaklah sembarangan, tapi secara susunan ia berurutan dan memiliki pola yang standar. Pola pertama yang sering kita jumpai yaitu untuk yang pertama ada nama pengarang, selanjutnya tahun terbit, yang ketiga judul tulisan, yang keempat kota buku diterbitkan, dan yang kelima adalah komponen nama penerbit. Next. Untuk contoh yang sudah kami berikan, yaitu penulisan komponen harus sejajar dan berurutan dengan pola dari nama pengarang, tahun terbit, judul tulisan, komponen nama kota buku yang diterbitkan, komponen nama penerbit dengan diberi tanda baca titik, dan kecuali antara nama kota dan penerbit itu diberi tanda titik dua, yang mana seperti contoh Gani, Erizal, yang mana huruf besar untuk huruf kapital di awalnya. Biasanya itu menggunakan nama belakang dari penulis tersebut. Titik 2010 titik Pantun Minangkabau titik Padang titik UNP Press. Seperti yang dilihat yaitu pengarang, tahun terbit, judul tulisan, kota penerbit sesuai pola yang sudah kita pelajari. Next. Nah, selanjutnya, selain komponen dari urutan yang pertama, ada juga yang sering kita lihat atau sering kita temui, yaitu urutan pola yang seperti berikut, yaitu nama pengarang, langsung pada judul buku, kota tempat di mana buku diterbitkan, nama penerbit, dan tahun terbit. Yang mana, next, yang mana untuk kedua tadi, yang sering kita gunakan adalah untuk komponen yang pertama. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Indar. Materi selanjutnya yaitu teknik penulisan daftar pustaka yang akan saya jelaskan sendiri. Pada teknik penulisan daftar pustaka ini ada beberapa macam teknik. Yang pertama oleh Harvard. Itu dengan cara yang pertama menuliskan nama penulis secara alfabetis. Yang kedua mengurutkan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama penulis secara alfabetis. Yang ketiga, jika terdapat publikasi dari penulis yang sama, maka akan dituliskan berdasarkan urutan tahun publikasi tersebut. Yang keempat, jika publikasi tersebut berada dalam tahun yang sama dan penulis yang sama, maka publikasi tersebut ditulis dengan cara menambahkan huruf A, B, C, dan seterusnya yang berbeda tepat di belakang tahun publikasi. Dan yang terakhir, proses penulisan tersebut pada poin 4 juga berlaku ketika menuliskan sitasi dalam naskah tulisan. Next. Belum yang terakhir. Maaf teman-teman, belum yang terakhir. Selanjutnya, nama tempat tulisan dari penulis tersebut dipublikasikan menggunakan huruf yang dicetak miring atau italik. Yang ketujuh, alamat internet juga ditulis menggunakan huruf italik. Contoh cara penulisan daftar pustaka menggunakan metode Harvard. Yang pertama ada Buller H, Hongrat K, titik 1994 A, New Drug for Acute Respiratory Distress Syndrome, New England Med 337 dalam kurung 6.2 435 sampai 439. Dan contoh yang kedua bisa teman-teman lihat sendiri. Lanjut slide berikutnya. Teknik yang kedua yaitu teknik Vancouver.
teknik penulisan dengan cara Vancouver itu yang pertama yaitu menggunakan bulat angka. Yang kedua, angka tersebut menjadi rujukan dalam citasi sebuah karya tulis yang dibuat. Yang ketiga, nomor rujukan atau referensi yang ada di dalam karya tulis itu harus sama dengan urutan penulis yang ada dalam daftar pustaka. Yang keempat, tidak perlu mengurutkan tahun publikasi tulisan. Dan yang kelima, nama tidak perlu diurutkan berdasarkan alfabetis. Next. Contoh menulis daftar pustaka dengan metode Vancouver yaitu yang pertama Grispun L, Bakalar J B titik Marijuana titik dua The Forbidden Medicine London titik dua Yale Univ PR titik koma 1993 dan contoh berikutnya bisa teman-teman lihat sendiri. Lanjut. Nah, yang terakhir yaitu teknik penulisan daftar pustakanya yaitu apa style. Itu yang biasa kita gunakan pada membuat makalah atau karya ilmiah lainnya. Yang pertama itu untuk jurnal. Jurnal itu dengan urutan yang pertama nama pengarang, habis itu tahun penerbitan, lanjut judul artikel dan yang terakhir nama jurnal yang dicetak miring, habis itu nomor jurnal dan halaman. Lanjut untuk buku dengan urutan yang pertama, nama pengarang, tahun terbit, judul buku, tempat penerbitan, dan nama penerbit. Penulisan nama pengarang diawali dengan nama akhir pengarang, yaitu nama keluarga atau nama belakang. Nama akhir dipisah dengan koma. Nama awal dan nama tengah ditulis awal saja yang diikuti dengan tanda titik, dengan nama awal ditulis lebih dahulu. Setelah itu diikuti dengan tanda koma. Next. Contoh daftar pustaka yaitu yang pertama buku dengan pengarang satu orang, Oliva, P titik F titik 1992 titik Developing the Curriculum titik Edition, New York Harper Collins. Dan yang kedua buku dengan pengarang dua orang, Strang, W titik, dan White, E titik, B titik, 1979 titik, The Element of Style, Third Edition, New York, Macmillan. Baik, sekian dari saya.